sebenarnya headset itu boleh dipakai itu hanya dalam satu hari itu 1 jam. Wow. 1 jam. Dengan volume 50% dari volume maksimal. Atau ada peluru nih ditembakkan di samping telinga Anda. Wah, Pasti robek. Orang yang kena sinus belum tentu polip. polip benar. Orang yang kena polip Udah pasti. sudah kemungkinan besar hampir 100% pasti ada sinus. Radang di pita suara yang which is bisa karena infeksi, bisa juga karena radang non infeksi. Salah satu penyebab itu adalah asam lambung. Dengan media yang sekecil ini, banyak lubang-lubang kecil, ya kan? Itu saya penasaran dari tadi. Dokter nggak pusing untuk Kebetulan. menangani itu semua. Saya lagi nunggu nih pertanyaannya nih Mas. Sebenarnya saya lagi nunggu pertanyaannya. Iya. Welcome to the Stethoscope. Here's some conversation with the expert. Talk about social health and lifestyle. Now, listen carefully because when the doctors talk, it helps. Selamat datang kembali di Stethoscope bersama saya Sayuda Reja yang akan nemenin teman-teman semua. Dan hari ini bersama dengan dokter apakah kira-kira kita langsung aja mempersilahkan dokter untuk memperkenalkan diri sendiri. Oke, terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Dr. Kangga Chandra, spesialis telinga, hidung, tenggorok, bedah kepala leher di Rumah Sakit Regina Maris. Berapa tahun dok untuk mendapatkan gelar itu? Singkat saja sih, sangat-sangat singkat. Paling sekolah S1 kedokteran 5 tahun, tambah kuliah ya mungkin sekitar kuliah spesialis mungkin sekitar 3,5 tahun, 4 tahun. Pertanyaannya dok, kenapa milih spesialis itu dok? Jadi begini. Heeh. Jadi sebenarnya saya hobi ya. Awalnya iya. itu hobi banget ya kalau mengenai masalah kedokteran tuh kita hobi ya. Jadi waktu kuliah itu kita kan suka belajar, suka ini ya. Tapi yang menjadi passion bagi saya itu adalah masalah THT ini, karena sebenarnya jujur aja waktu kuliah tuh yang paling tidak mengerti itu adalah THT. Dan itu jadi saya tuh sering mencari dan sering berusaha lah. Nah itu dia untuk mempelajari bagaimana THT ini gimana tuh. Sepertinya kok ribet banget gitu ya. Oh iya, justru menantang ya. Justru sangat menantang. Tapi dok akhir-akhir ini tuh Medan panas banget asli. Seminggu 2 minggu atau bahkan Asli. sebulan belakangan ini panas banget. Asli. Nah kalau misalnya udah panas banyak bermasalah dengan hidung, mimisan. Yes, Banyak betul. orang mimisan terus kayak tiba-tiba budek sendiri. Itu Yes. itu kenapa dok? Nah, jadi kita mau cerita mengenai masalah mimisan. Benar-benar, Mas, ini benar-benar saya yakin Mas ini benar-benar mantep. Di mana tahunnya itu kalau misalnya mimisan itu, memang salah satu penyebab itu karenanya cuaca gitu kan. Memang Iya. betul kalau panas, terlalu tinggi, terlalu dingin gitu kan. Memang bisa menyebabkan mimisan. Kenapa? Karena hidung kita itu ada fungsi salah satu reservoir untuk menjaga kelembaban. Jadi kalau cuaca itu terlalu terganggu, terlalu panas, terlalu dingin gitu kan, memang kemampuan hidung kita menjaga kelembaban itu terganggu. Otomatis Iya. apa yang terjadi? Dia akan kering gitu loh. Nah, kalau kering berarti silingnya terganggu. Crusting di situ muncul kayak kropeng-kropeng di dalam hidung yang kita kenal dengan namanya kotoran di hidung. Otomatis apa yang terjadi? Yang terjadi adalah paling sering kalau seorang anak itu akan sering ngupil. Saya Kalau- pernah itu, Mas. Saya pernah. Kalau ngupil, resiko paling sering terjadi apa? Robek pembuluh darah di depan hidung, itu akan terjadi perdarahan. Itu dia. Nah, apa yang paling sering kalau anak berdarah, orang tua apa yang sering dilakukan? biasanya kayak mendongakkan kepala ke atas. Itu biasa disuruh Paling orang tua. sering Heeh. di Medan ini, Menyumpal. Apa? yes benar, menyumbat. disumbal dengan tisu. Itu nggak boleh dok? Sebenarnya gini, kalau tisu itu tidak diambil lagi, itu boleh. Tapi pertanyaannya, nggak mungkin ditaruh tisunya terus menerus ya kan? Ya, mau sampai kapan tisu? Mau sampai kapan kan gitu kan? Otomatis akan kita cabut kembali. Iya benar. Dan begitu kita cabut kembali di dalamnya sudah kering tuh. Kita cabut kembali, keropengnya lepas lagi, berdarah lagi, malah memicu perdarahan yang lebih banyak. Karena kenapa saya tertarik untuk ngebahas ini bersama dokter? Karena memang banyak kasus-kasus yang sebenarnya itu di masyarakat tuh umum terjadi. Tapi kadang-kadang ada kebiasaan-kebiasaan yang ya itu tadi menyumbat, habis itu korek kuping. Itu kan kebiasaan-kebiasaan yang remeh-temeh sebenarnya kan. Betul. Itu sebenarnya bisa sampai seberbahaya apa dok? Kalau misalnya kesalahan-kesalahan itu kita lakukan terus. Ya, salah satu kalau kita cerita dari segi mimisan, kalau memang pada dasarnya sering dilakukan kesalahan-kesalahan seperti itu ya baik secara sengaja maupun tidak sengaja ya perdarahan akan sering muncul gitu. Memang perdarahannya tidak akan banyak, sekali berdarah 3 cc campur lendir ya, tapi lumayan
Ya nampaknya kalau untuk orang yang non medis yang jarang lihat darah ya cukup mengerikan lah kan, apalagi waktu tidur malam tiba-tiba pas bangun anaknya udah berdarah-darah semua di tempat tidurnya ya kan, Iya, back iya. covernya. Nah Iya. itu dia. Nah saya udah membandingkan, kebetulan kita hari ini podcast biar sesuatu yang lebih berguna bagi moms and dad. Oh, iya, Bagaimana benar. caranya nih kalau misalnya anaknya mimisan apa harus dilakukan terlebih dahulu gitu, dan Iya. otomatis yang pertama jangan panik dulu dong gitu ya kan. Iya, udah pasti, udah So, pasti. yang kedua adalah dudukkan anaknya. Jangan tidur, jangan tengadah, dudukkan biasa. Duduk biasa aja. Duduk gitu. biasa Oke. ya, itu dia. Apa yang kita lakukan? Yang pertama adalah kita pencet cuping hidung. Oke? Di bagian Di bagian ini cuping hidung kiri, cuping hidung kanan dipencet. itu dia. dipencet. Apa yang terjadi? Apa tujuannya? Itu adalah untuk menekan supaya pembuluh darah yang robek itu tertekan, maka dia akan menutup. Biarkan dia faktor koagulasi, faktor pembekuan darah itu bekerja. Ya mungkin sekitar 1-2 menit gitu dia. Nafas Oke. dari mulut dulu. Oke. Kemudian bisa dibantu dengan kompres es di kepala. Apa Mungkin bukan hubungannya? hanya es lah, apa namanya, kompres dingin lah. Karena di sini ada pembuluh darah yang mengalir, yang turun ke bawah, namanya artery ethmoideus anterior. Turun ke bawah. Jadi kita bisa dengan es itu dia akan jadi pengecilan, namanya vasokonstriksi. Jadi pembuluh darah itu akan mengecil. Itu dia. Setelah selesai, suruh anak minum air dingin. Itu dia. Air dingin tuh. Air dingin. Atau kalau dia tidak mau minum air dingin, ambil es batu kecil, suruh kulum-kulum di mulut. Itu dia. Oke. Tujuannya untuk apa? Untuk menghentikan, mengecilkan pembuluh darah, terjadi vasokonstriksi pembuluh darah yang mengaliri dari bawah, itu namanya arteri labialis superior. Karena ada 4 cabang pembuluh darah paling besar yang bisa menyebabkan terjadi perdarahan. Itu dia. Salah satunya ada di hidung. Salah satunya adalah yang dari kepala, dari leher kanan kiri, dari sini, dari bawah mulut. Itu dia. Berarti memang ya udah sebenarnya sesimpel itu. Cuman banyak Sesimpel orang yang itu. nggak tahu ya kan. Iya. Justru melakukan hal-hal yang biasa Dengan dilakukan. tindakan yang saya ajarin tadi, 2-3 menit saya jamin perdarahan akan berhenti. Berhenti langsung. Pasti berhenti. Langsung berhenti. Kalau masalahnya dengan telinga tadi Dok, yang korek-korek kuping itu banyak yang bilang pakai cotton bud itu justru tidak bagus gitu kan. Ya. Yang paling bagus itu lah pakai alat yang ini kan, yang besi Ya, stainless itu kan. Nah yang itu sebenarnya ada pencerahan. kameranya gitu ya. Itu pencerahan Sebenarnya gini, pada dasarnya kita sebagai seorang dokter THT itu kita tidak pernah menyarankan pasien kita untuk korek telinga sendiri, ya. baik dengan apapun alatnya. Karena kenapa? Kita nggak bisa lihat dong, gitu ya. Ya kita kan? kayak meraba. Hanya gitu meraba. kan. Paling sering pasien saya adalah ketika berusaha membersihkan telinga, malah yang paling sering itu adalah mereka lebih cenderung mendorong kotoran telinga itu makin ke belakang. Nah, Jadi bener. makin tertutup. Itu dia. Bener. Setelah dibersihkan kok rasanya makin tertutup, kayak rasanya budek, kurang denger gitu. Karena kotoran telinga itu udah didorong mendekati gendang, sudah tertutup. Oh, Ah. gitu. Dan di posisi kita sebagai seorang dokter THT, kalau kotoran telinga itu didorong makin ke ujung, maka kesulitannya itu akan bertambah Iya, susah untuk dong mengeluarin itu. untuk ngeluarin. Itu dia. Dan apalagi pada anak-anak, semakin lama kita mengerjakan, maka semakin mudah dia nangis. Jadi bagusnya adalah kalau belum pernah di apa-apain ya langsung bawa ke dokter THT aja. Iya. Paling 1 menit selesai. Oh iya. Ya, Sebenarnya sesimpel itu sebenarnya kan. sesimpel itu. Sama juga relate dengan saya yang dulu kerjanya itu adalah saya kan dulu announcer kebetulan. Jadi saya sering pakai headset, denger lagu, abis itu siaran, denger lagu. Jadi ada momen di mana ketika saya ngerasa pendengaran saya kayaknya saya kurang denger gitu. Nah, salahnya saya ya ide lah biasa, korek. Wih, banyak nih Dok. Kotorannya. Ketika saya keluarkan kotorannya banyak itu, udah jadi plong dia gitu. Bos. Itu memang apa pengaruhnya Dok? Headset, kayak AirPods. Sebenarnya gitu-gitu. headset itu tidak secara langsung berpengaruh terhadap pembentukan kotoran telinga. Di dalam telinga kita ada namanya kelenjar serominosa yang berfungsi untuk menghasilkan kotoran telinga. Yang pada dasarnya sebenarnya kotoran telinga itu berfungsi untuk mempertahankan pH di dalam lubang telinga itu Ada supaya fungsinya. pH itu di bawah 7. Kenapa pH di bawah 7? Supaya dia bersifat asam. Karena kalau dia tidak bersifat asam, dia akan memudahkan timbulnya bakteri. Karena daerah yang di dalam lubang itu dia tidak boleh lembab. Dia harus asam. Jadi itu fungsi dari kotoran telinga kita. Jadi makanya kalau dibersihkan telinga nggak boleh terlalu bersih. Malah kalau terlalu bersih mudah infeksi. Oh iya, Iya. karena dia kering. Iya, karena dia tidak mempertahankan fungsinya itu lagi. Oh, Itu gak ada dia. asamnya Sehingga tadi bisa ya. resiko terjadi infeksi bakteri, dan paling sering adalah kalau tidak ada kotoran telinga, paling sering itu muncul infeksi jamur. Nah. Itu paling sering. Jadi penyakit apa aja Dok yang paling sering terjadi?
di masyarakat. Kalau misalnya telinga tadi adalah infeksi telinga ya paling sering karena jamur, Jamur. infeksi bakteri. Biasanya kalau sering bersihkan telinga paling sering itu kalau anak-anak maupun orang dewasa itu gendang telinganya tertusuk, berlobang gitu. Kemudian setelah berlobang tuh berdarah, telinganya dengung. Ya paling sering lah. Kalau di hidung paling sering ya sinus. sinus sudah. Iya, Sinus. Yang paling sering anak-anak sinus itu penyebab karena salah satunya adenoid hipertrofi. Sinus sama polip ya dok, satu lagi. Polip ya. Sinus sama polip itu sama? Jadi kalau kita cerita sinus, setiap manusia itu punya sinus. Sinus itu adalah suatu rongga. Ya. Rongga yang dimana sebelah kanan 4 pasang, sebelah kiri 4, sebelah kanan 4, sebelah kiri 4, jadi totalnya 4 pasang kali 2 8. Itu dia. Fungsinya untuk apa? Kenapa diciptakan sinus ini? Karena pertama untuk mengurangi bebannya kepala, beban otak. Dan sinus itu pada dasarnya dia mempunyai ostium. Ostium itu lebarnya mungkin sekitar 0,01 mm, yang dimana pengaliran ostium itu dia punya mucociliary ciliary, dia punya silia-silia yang berfungsi membuat lendir itu keluar dari rongga sinus menuju ke rongga hidung. Nah, pada suatu kelainan di mana terjadi suatu alergi, infeksi berat, jadi terjadi bengkak dong mukosanya, otomatis akan terjadinya lubang itu mengecil. Begitu lubang ostium itu mengecil, yang terjadi cuma satu. Terjadi penumpukan dari lendir itu dalam rongga sinus. Daerah tempat yang paling sering tertumpuk lendir itu, ingat cairan itu media paling bagus untuk pertumbuhan kuman. Jadi kalau ada lendir numpuk di dalam rongga sinus kita, maka kuman yang seharusnya normal tidak bermasalah itu akan menjadi berkembang biak. Dan ketika dia berkembang biak, pada suatu proses dia akan terjadi infeksi. Itu dia. Itulah yang terjadi. Itulah yang terjadi. Kalau polip tadi? Kalau polip beda. Nah, kalau kita cerita mengenai sinus, orang yang kena sinus belum tentu polip. Polip, benar. Orang yang kena polip Udah pasti sudah sinus. kemungkinan besar hampir 100% pasti ada sinus. Kenapa? Karena polip itu paling sering itu adalah muncul pada kompleks osteometal. Apa itu? Jadi ada namanya kompleks osteometal itu daerah tempat sinus-sinus itu berkumpul. Dia lubang-lubang sinus yang pengaliran osteum itu berkumpul. Itu tempat dia berkumpul itu namanya kompleks osteometal. Dan di situ kan terjadi suatu proses turbulensi udara segala macam. Dia sering muncul polip di sana karena ada proses peradangan, kronik inflamasi. Jadi kalau kita lihat polip itu bentuknya seperti apa? Seperti kolang-kaling. Oh iya, Ya. kayak silikon. Ya, Ya, semacam itulah. Seperti kolang-kaling lah bentuknya. Pas benar. Itu yang paling mendekati ya. Iya, warna dari segi bentuk, tapi ya kalau seri kekerasannya enggak lah, karena isinya air semua. Apakah suhu berpengaruh dok? Misalnya kita nggak biasa dingin, tiba-tiba kita tinggal di daerah dataran tinggi, tiba-tiba kita sinusnya kambuh. Kan orang bilang, aduh sinusku kambuh nih karena kedinginan atau apa gitu. Jadi kalau mengenai masalah cuaca ini memang sangat berpengaruh, sumpah. Jadi saya pernah dulu waktu training di Australia, ya kan, paling sering itu adalah kata guru saya, pasien mereka di Australia itu karena dia kan lebih dingin ya, Bener. kelembabannya sering terganggu. Iya. Pasien tuh sering mengalami sinusitis. Udah tuh setelah selesai operasi, biasanya kalau kelembaban dengan cuaca di Indonesia ini 1-2 bulan udah selesai. Mereka butuh waktu lebih lama untuk penyembuhannya. Oh justru lebih lama. Lebih lama. Oke. Makanya kalau kita mau operasi di Indonesia, kemudian seminggu lagi pergi nanti ke Australia, pasti lebih lama lagi penyembuhannya. Berarti Karena- beruntung dong kita tinggal di beruntung negara sekali, tropis. sangat beruntung karena negara kita negara tropis. Iya ya. Walaupun panas masih ada batasnya. Itu Bener, dia. bener. Walaupun dingin masih ada batasnya. Kayak kita cuma Jadi ada 2 kelembaban kita season tuh lagi. lumayan oke lah, lumayan oke. Lumayan Berarti bagus. kalau misalnya cuaca cukup ekstrim, kadang panas, kadang dingin, terus itu siang sangat panas. berpengaruh. Oh iya sangat berpengaruh. Sangat berpengaruh. Makanya begitu sangat panas atau sangat dingin, banyak pasien pilek kan? Iya. Iya. Itu dia. Banyak lagi pasien Salah pilek. satunya karena silingnya terganggu, kelembaban terganggu, reservoir fungsi hidungnya terganggu, kurang lebih seperti itu. Tapi titik terparah ketika kita udah kena yang berhubungan dengan penyakit hidung, telinga dan tenggorokan itu adalah itu apa dok? Apakah telinga kita tuh pecah gendang telinga? Sebenarnya kalau yang paling parah itu sebenarnya Yang pernah gimana dokter ya? jumpai deh. Yang paling parah itu sebenarnya polip. Oh iya. Jujur aja. Kalau polip itu kita bisa angkat polip itu. Kita angkat sebersih mungkin sampai batas
skull base sampai dasar otak. Kita bersihkan semua sinus itu, kita gabung jadi satu namanya neosinus. Sinus baru yang dimana hanya ada 4 pasang kita gabung jadi satu. Oke. Otomatis lubangnya lebih lebar, ostium lebih bagus. Tapi dari dalam ya, maksudnya dari depannya nggak ada masalah. Kalau kita operasi sinus itu kan kita endoskopi ya. Dari luar tuh nggak ada nampak, ya kan. Dari dalam itu kita nampak, ya kan. Nah itu udah kita satukan jadi satu. Walaupun tetap seperti itu, sehebat apapun kita operasi, kalau memang pada dasarnya alerginya tinggi, polip tetap akan muncul. Nah makanya sekarang di negara-negara berkembang itu sudah ada namanya biologic treatment. Yaitu? Nah jadi kalau biologic treatment itu kita berikan obat dengan bisa ada yang diberikan 2 minggu sekali, ada yang diberikan 3 minggu sekali sampai batas waktu tertentu polipnya akan hilang. Tapi syarat menggunakan obat itu adalah minimal dia pernah dioperasi sekali. Kenapa? Karena kalau tidak dioperasi di dalam rongga sinus itu dia banyak selnya. Oke. Ada beberapa selnya, terutama di sinus etmoid. Oke. Selnya banyak. Nah, sel yang banyak dan kecil-kecil itu dengan ventilasi dan drainase yang terganggu, polip pasti akan muncul, nggak akan mungkin. Oh. Jadi kalau sebelum memulai biologic treatment, tetap kita harus operasi dulu semua minimal sinusnya. sekali. Kita buka semua jelas supaya drainase jalan, ventilasinya jalan. Baru kalau muncul lagi, baru kita biologic treatment. Dia. Saya rasa nggak ada mungkin satu orang pun di dunia ini, seorang ahli manapun di dunia ini yang berani jamin operasi polip nggak akan muncul lagi, nggak akan mungkin. Oh iya. Impossible. Karena tujuan operasi sinus kita itu adalah hanya membuka jalan supaya obat itu bisa masuk. Baru dia treatment dan jalannya itu ya udah itulah jadi jalur treatment tadi. Kalau gitu. Mas bayangkan jalan ini, jalan ini ya, ada yang lurus, ada yang bengkok sana, bengkok sini, bengkok sana, bengkok sini. Inilah sinus. Oke. Tapi kita bersihkan semua jadi satu jalan, itu sudah selesai operasi. Namun Barulah apakah setelah kita selesai operasi debu-debu di jalan itu hilang apa? Belum tentu kan? Belum tentu. Oh, so kita bersihkan dulu. Nah, itulah ibaratnya. Oh, gitu. Karena memang sedih, Dok, ketika ngelihat apalagi anak kecil. Anak kecil kalau udah polip itu kayak rasanya dia tidur tuh kayak aduh kasihan kali ya, dia tidur tuh kayak gitu kan. Tapi anak-anak biasanya sih kalau sinus itu biasanya kita tidak pernah operasi sinus pada anak-anak. Ada batas waktu usianya. Dia Kenapa? kayak Kalau semprot gitu. ya, jadi pada anak-anak dengan sinus biasanya kita paling sering penyebab sinusitis pada anak-anak itu adalah adenoid hipertrofi. Yaitu Dia ada berupa amandel yang tumbuh di belakang hidung. Yang sebenarnya umur 7 tahun dia mengecil, tapi terkadang umur 6 tahun dia terlalu besar. Kita bisa prediksi itu tidak mengecil maka kita buang. Jadi 4 tahun pun bisa kita buang. Gitu kan. Nah, kenapa adenoid ini penting? Kalau dia terlalu besar, kenapa dia bisa besar? Karena alergi. Itu dia. Alergi kemungkinan debu, tungau, segala macam gitu lah kan. Nah, kalau dia ukurannya besar, dia akan menghambat drainase dan ventilasi dari sinus ini. Lendir nggak bisa turun. itu yang terjadi. Yang terjadi apa? Nyumbat, terjadi sinusitis. Itu yang terjadi pada anak kecil ya, kebanyakan ya. Yes. Dan kalau misalnya nih, Dok, dari tadi kita ngomongin hidung, sekarang kita ke telinga. Oke. Bener nggak sih kalau telinga itu bisa mempengaruhi keseimbangan kita, Dok? Of course. Salah satu fungsi telinga itu Jadi gini. itu kenapa, Dok? Apa hubungannya gitu loh? Nah, di dalam telinga itu kalau kita belajar secara anatomical, dia terbagi dari 3 bagian. Telinga bagian luar dari mulai gendang ke depan. Oke. Antara gendang ke promontorium itu telinga bagian tengah. Oke. Di situ terletak tuba eustachi, saluran penghubung telinga sama hidung. Oke. Nah, dimulai dari promontorium ke belakang itu ada namanya cochlea, canalis semicircularis, ya kan, ada saraf telinga di belakangnya. Nah, saraf telinga itu berfungsi untuk 2, pendengaran dan keseimbangan. Itu dia. Nah, itu dia kenapa? Ternyata telinga itu sangat Makanya berimpact. telinga itu paling sering kalau dia masalahnya itu selain buat gangguan pendengaran, ya pasti buat oyong. Oh. Itu dia. Vertigo. Vertigo. Oh iya. Gitu. Jadi makanya kasus vertigo yang disebabkan karena telinga itu 85%. Apa yang terjadi di telinga, Dok? Nah, banyak tuh. Kalau kita cerita bermacam-macam penyebabnya itu banyak ya. Salah satu contoh BPPV, benign paroxysmal positional vertigo. Dia di belakang telinga kita itu terdapat namanya rumah siput. Okay. Rumah siput di belakangnya itu ada 3 cabangnya. Di situ sering katanya ada namanya kanalit. Kanalit itu berupa pasir. Pasir itu muncul dari gel yang di dalam telinga itu yang berfungsi untuk membantu pendengaran. Gel itu mengeras, pada usia tertentu dia melepas. Sehingga dengan pergerakan kepala tertentu itu bisa memicu vertigo.
Itu dia. Atau yang kedua, saraf telinganya rusak, bisa memicu vertigo. Atau yang ketiga, kokleanya bermasalah. Contohnya menial. Jadi cairan di koklea itu dia ada 2 jenis cairan. Ada cairan dengan natrium yang tinggi, ada dengan kalium yang tinggi. Dan kedua cairan itu dipisahkan oleh satu lapis membran. Dan ketika membran tuh semi permeable itu dia rusak, ya kan, cairan itu bergabung, dia dengan vertigo. Walaupun ini sebenarnya reversible, maksudnya bisa diobatin lah. Nah, masih treatable. Ternyata Itu dia. sangat berimpact itu ya sama tubuh kita. Sangat Hidung, telinga berimpact, tadi. sangat berimpact. Apalagi tenggorokan gitu Apalagi kan. dengan Mas nih, misalnya contohnya nih ya, sering pakai headset. Iya, Kan benar. otomatis kerjaannya sering pakai headset dong. Iya, Nah, kan iya, apalagi iya. sortir musik, sortir ini Iya, segala ngedit macem apa, gitu kan. iya, betul-betul. Tahu nggak berapa lama waktu yang dianjurkan, ya kan, normal waktu yang dianjurkan untuk pemakaian headset? Ini penting. Iya. Saya nggak tahu, Dok. Coba cari di semua tempat, di Google bahkan, saya rasa agak susah ditemukan berapa Iya lama nih. Mungkin ada lah kalau dicari terus kan gitu kan. Nah, so gini. Nah, jadi kebetulan hari ini karena bertemu dengan Mas ya kan. Nah, jadi kita kasih sedikit inilah. Berapa lama sih batas waktu pemakaian headset itu? Sebenarnya headset itu boleh dipakai itu hanya dalam 1 hari itu 1 jam. Wow. 1 jam. Dengan volume 50% dari volume maksimal. Kita nonton podcast saja, entar ya kan kalau misalnya pakai headset itu udah sejam lebih. Iya. Iya kan? Belum lagi ngedit. Ngedit itu adalah suatu proses yang panjang. Dan satu lagi adalah volumenya itu hanya 50% dari volume maksimal. Kalau saya untungnya sih jarang pakai volume maksimal ya, Dok ya. Saya Dan sehari 60. itu hanya dalam 1 minggu itu dianjurkan hanya Senin sampai Jumat. Sorry, maksudnya 5 hari. Oh, 5 hari doang. 5 hari doang. Untuk memberikan telinga kita itu ada waktu untuk istirahat. Iya ya. Saya baru tahu sih ini, Dok. Ini fakta yang membangunkan untuk para pekerja-pekerja kayak kita ini ya kan. Kayak kami-kami ini, Dok, yang berhubungan dengan musik, suara Jadi dan ketika yang Mas lain-lain. sudah pakai headset lama, tiba-tiba Mas merasa, wow, kok telinga saya kok agak beda ya. Apalagi kalau dengan di bidang Mas ini, telinga kalian ini pasti akan terlatih. Ya, Dengan sangat tajam. betul. Tiba-tiba dipakai pada udah berapa tahun, tiba-tiba kok sekarang kok agak beda ya. Itu wajib dicek. Oh, iya ya. Itu nanti. Jadi di dalam koklea kita, di dalam saraf pendengaran kita itu, kita menentukan gangguan pendengaran itu berdasarkan frekuensi. Jadi ada frekuensi mulai dari 250, 500, 1000, 2000, 4000. Jadi frekuensi 4000 itu terkadang selnya itu kalau dia kena sama bunyi ya, yang agak keras dia mudah rusak. Nah, apakah gendang telinga kita itu bisa robek karena bunyi-bunyian itu, Dok? Ada satu penyakit namanya trauma akustik. Mm-mm. Jadi bisa robek tapi dengan syarat tertentu kalau dia bunyinya sangat keras dan diberikan dalam waktu singkat. Contoh, Anda berada di daerah samping dekat pesawat terbang mau terbang. Atau ada peluru nih ditembakkan di samping telinga Anda. Wah, Pasti robek. saya masih sebenarnya saya masih memproses nih, Dok, dengan fakta-fakta yang dokter bilang tadi kan. Karena tekanan yang tinggi. Oh. Bunyi yang tinggi. Makanya yang orang besar. yang latihan kayak menembak aja pakai ini kan, pakai peredam suara kan, peredam suara. Dan bahkan banyak saya di acara pesta, acara di stadion, anak-anak tuh selalu pakai peredam suara, apalagi anak kecil. Betul. Bener nggak kalau misalnya mereka tuh lebih Jangankan sensitif hanya itu, pekerja di industri aja sebenarnya sudah diwajibkan untuk pakai headset kan. Karena sebenarnya mereka cuma boleh dengar bunyi itu 80 desibel dengan waktu 8 jam. berarti gamers tuh Wow. mereka nih ya, mereka harus dengerin step, which is itu sangat-sangat samar, dan mereka harus pakai volume full, dan itu apalagi live streamer atau pro player itu kan panjang. Betul sekali. Berarti itu patut dicek ya. Ya begitulah. Pokoknya harus dicek nih. Pokoknya solusinya yang sering berhubungan dengan pekerjaan itu memang harus dicek sih telinganya. Ya betul. Ya kan? Saya pernah ada pasien ya. Dia kerja di, saya lupa ingat ya, AC atau apa gitu. Jadi saluran AC itu pecah, pas di samping telinga dia. Gendang telinga tidak pecah, tapi saraf telinga rusak semua. Nggak bisa denger dong. Nggak bisa dengar. Nggak bisa denger. Tapi beruntungnya dia datang sama kita. Batas waktu di bawah 3 hari. Itu bisa perbaikan total. Wah, dan dia Itu dia. perbaikan. Udah bisa denger normal. 100% lah. Almost tidak ada masalah. Keren. Jadi sebenarnya bukan kita tidak bisa mengobatin di sini sekarang.
Persoalannya adalah seberapa besar paparan diberikan, seberapa besar kerusakan, dan seberapa lama kapan pasien berjumpa ke kita itu menentukan sekali perbaikannya. Iya. Jadi kalau sudah 1 bulan kena, bagus gak usah datang lagi karena udah gak sembuh lagi gitu loh. Kalau kita nih orang Medan, paling dekat kita ke Brastagi. Istilahnya kita ke puncak lah, ke naik gunung. Yes. Ada telinga kita sering tuh kayak tersumbat. Kita gini kan, gitu, baru dia terbuka kembali. Itu kenapa, Dok? Oh, jadi di belakang gendang sampai ke promontorium itu namanya telinga bagian tengah. Di telinga tengah itu ada satu rongga yang menghubungkan antara telinga tengah itu dengan hidung kita. Itu ada namanya saluran yang panjang kurang lebih 3 cm gitu ya. Namanya tuba eustachius. Nah biasanya kalau ada perubahan tekanan, jadi normalnya itu dalam keadaan tertutup dia. Ya. Jadi ketika kita ngomong, kita menelan, kita minum, kita nguap, dia terbuka. Nah, kenapa orang nelan juga bisa terbuka? Yes, tuh? makanya begitu kita perhatikan. Kalau kita semua nelan ludah, kita kumpulin air liur kita telan, pasti ada bunyi klik. Iya. Gitu kan? Iya, itu tuba lagi terbuka. Itu normal pada setiap orang. Oh, iya, Oke. iya. And then kenapa bisa terbuka? Karena ada perubahan tekanan udara 25 sampai 30 mm Hg. Nah, dan perubahan tekanan itu harus gradually, tidak boleh tiba-tiba meningkat. Nah, jadi kalau kita naik pesawat atau kita ke puncak gitu kan, perubahan tekanan udara yang cepat atau kita balap gitu kan misalnya kan naik ke atas kan. Nah, perubahan tekanan yang tiba-tiba misalnya di atas 90 mm Hg tiba-tiba itu pasti tuba kita belum bisa menyeimbangkan. Tapi begitu kita nelan, kita kita nguap kita sih, nelan, saya kita lebih... itu udah mulai dia terbuka. Iya. Itu dia. Kenapa? Karena dia mulai stabilkan. Yang paling manjur saya nguap, Dok. Saya Itu selalu dia. berusaha nguap untuk itu karena kadang kayak wah, akhirnya lega gitu. Betul sekali. Makanya itulah yang menjelaskan setiap orang yang pilek kalau naik pesawat pasti sakit telinganya. Oh iya. Iya. Karena tubanya nggak bisa terbuka. Orang meradang, gimana mau buka? Kadang kan kita orang biasa ini, orang awam ini bingung. Ah, ini kenapa ya? Ini kenapa ya? Ternyata memang sesimpel itu penjelasannya lagi-lagi kan. Simple. Jadi cuman permasalahannya sesuatu yang simpel ini kadang nggak bisa diselesaikan. Kenapa coba? Dia di belakang hidung tuh 7 cm ke belakang. Panjangnya 3 cm. Begitu dia bengkak, selain pengobatan dikasih obat, apa yang bisa kita lakukan? Operasi itu kita nggak pernah buka sampai sejauh itu sih. Oh iya. Paling sering kita lakukan apa? Kita balon. Kita buat balon ke dalam saluran itu dari hidung sampai ke telinga. Kita baloning dia. Kita balon, saluran itu akan terbuka. Dokter nggak pusing, Dok, dengan media yang sekecil ini, banyak lubang-lubang kecil, ya kan? Itu saya penasaran dari tadi. Dokter nggak pusing untuk menangani itu semua. Saya lagi nunggu nih pertanyaannya nih, Mas. Sebenarnya saya lagi nunggu pertanyaannya. Iya. Kenapa? Saya bukan masalah pusing enggaknya, Mas. Tapi memang hobinya daerah kecil. Oh iya. Itu dia. Makanya handphone ini saya lebih suka yang kecil, Mas. Oh iya. Saya suka yang kecil-kecil gitu. Itu dia. Karena saya rasa untuk media misalnya kayak tulang itu kan terpampang nyata gitu Yes. kan. Ada beberapa bagian terpampang nyata. Cuman kan untuk telinga, hidung dan tenggorokan itu kan masing-masing medianya cukup rumit dan cukup detail gitu kan. Betul. Duh. Karena bagi saya bagian yang kecil itu cukup menantang dan saya rasa nggak semua orang bisa kan. Sedap. Iya kan? Saya Nggak suka semua orang sih. bisa melakukannya. Saya kan? suka Iya sih kan? dokter kayak gitu. Iya kan? Silakan. Daerah kecil semua orang bisa, daerah besar semua orang bisa. Daerah kecil saya rasa nggak semua orang bisa. Kan? Keren. Boleh. Dan memerlukan training yang terus menerus lah. Iya. Untuk bisa kan gitu kan. Betul. Untuk kita bisa jadi expert dan Untuk bisa menjadi suatu. jadi nggak ada kata ragu-ragu ya, Dok, ya di situ ya. Jadi kita butuh waktu, butuh training. Kalau sesuatu yang saya rasa besar yang dimana orang ya sama aja saya rasa ini kan gitu kan. Kebetulan si Ina mau nanya sekali ini. Oke, boleh. Saya Ina, Dok. Oh ya. Nah, Ina tuh kan baru mau nanya gini sama Dokter Kangga. Ina baru pulang nih mudik ke Kabanjahe, pulang kampung kan, Dok. Oke. Jadi pas perjalanan ke Medan itu, kenapa ya, Dok? Ina tuh kayak telinganya tiba-tiba dep gitu. Tertutup. Iya, tertutup. Baru kalau udah sampai di Medan, dia kayak terbuka lagi gitu, Dok. Itu normal atau enggak ya? Iya, terbuka sendiri gitu. Terus yang kedua, apakah anosmia itu bisa sembuh dan ada efeknya nggak, Dok? Oke. Oke, Dok. Sip. Thank you. Mas. Jadi saya mau nanya dulu tuh sama Bu Ina. Tanya dulu. Waktu turunnya itu kencang nggak?
Iya dok, naik sinabung. Dia balap gitu kan dok dia. Wow. Jadi kayak zzz, gitu. Dokter pernah nggak naik Definitely. sinabung? Kayak nggak pernah ini. Jadi kalau misalkan dengan kecepatan yang tinggi tiba-tiba turun, ya memang wajar sih. Saluran penghubung telinga sama hidung itu gagal membuka. Itu dia. Nah, cuma begitu dia tekanan udah normal, permukaan karena kan kalau saya pada dasarnya teorinya adalah semakin kita lebih tinggi dari permukaan darat, maka tekanan itu kan lebih tinggi. Begitu kita turun dekat ke daratan, maka dia tekanan lebih rendah. Makanya mungkin begitu udah nyampe ke bawah, tekanan udah lebih rendah, tuba itu lebih mudah terbuka. Itu dia. Dan di yang kedua tuh terlalu cepat turunnya. Ina tuli dok seketika. Sering gitu. Nah, kemudian mengenai anosmia Iya. nih. Anosmia Anosmia itu kan coba, apa sih? Anosmia itu adalah gangguan penciuman. Sebenarnya ada gangguan penciuman itu ada beberapa lah. Ada parosmia, ada anosmia, tapi kita jelaskan anosmia. Anosmia itu sama sekali tidak bisa mencium. Nah, kenapa sih sama sekali tidak bisa mencium? Sebenarnya ada gangguan bisa berupa gangguan konduktif atau gangguan saraf. Kalau saraf itu ya nervus olfactorius, sebenarnya saraf yang berhubungan sama penciuman namanya nervus olfactorius, itu rusak. Salah satu penyebab paling sering itu apa? COVID. Itu dia. Itu yang pertama. Yang kedua, paling sering saraf penciuman terganggu itu bisa karena ada tumor di otak yang menekan daripada saraf penciumannya. Ternyata Yes. se-impact itu ya hati ini dok. Yang kedua, gangguan hantaran. Hantaran itu kenapa? Mungkin karena sinus, banyak lendir di daerah persimpangan antara sarafnya dengan daerah sinusnya, kongkalnya hipertrofi, ada polip, itu semua terjadinya anosmia. Itu dia. Makanya harus dicek satu persatu. Kita masuk ke part yang paling saya tunggu-tunggu dan Oke. paling favorit saya, yaitu adalah tenggorokan. Wow. Dimana saya ini adalah kalau misalnya dokter, pekerjaan adalah dokter, saya buru suara dok. Wow. Dari dulu saya mengandalkan suara saya untuk mencari duit ya kan. Wis. Dan kebetulan alhamdulillahnya saya belum pernah itu merasakan kerusakan suara. Ya, Oke. jangan sampai lah sebenarnya kan. Oke. Which is itu adalah ketakutan semua orang yang bekerja di bidang saya gitu kan dok. Tapi ada suatu ketika di mana saya ngerasa saya orang yang jarang serak dok. Nah itu Oke. dulu, itu kenapa dok? Saya orang yang nggak pernah serak. Serak itu pastikan ada gangguan vibrasi dari pita suaranya. Oke. Salah satu penyebabnya itu, bentar, ketika kita itu bisa bersuara karena kan kita ada vibrasi dari pita suara kita. Pita suara kan kanan kiri kan dia menyatu, dia ada vibrasinya kan gitu kan. Nah itu menghasilkan suara. Jadi ketika kita sering bicara, sering teriak, sering ini, otomatis kan terjadi radang dong. Yang salah satu paling sering itu adalah terjadi suatu nodul di pita suara. Ya benjolan lah di pita suara itu bisa buat serak. Yang satu. Yang kedua timbul polip di pita suara. Ya kan? Polip jangan salah, bukannya terjadi hidung di pita suara juga bisa. Iya. Karena radang kronik kan gitu kan. Iya. Nah itu juga bisa terjadi suara serak. Atau mungkin pada pasien yang merokok ya salah satu timbul ada daging tumbuh atau tumor kanker di pita suara. Yang keempat ya yang paling ringan adalah radang di pita suara, yang which is bisa karena infeksi, bisa juga karena radang non infeksi. Salah satu penyebab itu adalah asam lambung. Oh iya, saya pernah dengar sih itu asam lambung yang udah sampai ke atas tuh menggerogoti, bahkan bisa ngebuat rusak pita suara. Saya sering tuh dapat pasien saya itu serak, rupanya penyebabnya itu karena asam lambung, nggak bisa makan, nggak bisa nelan karena asam lambung. Karena dia menyebabkan terjadinya otot-otot dari pita tenggorokan itu menjadi kontraksi. Berarti nggak bisa dianggap remeh dong dok, THT ini dok. Sebenarnya Sangat ini tidak ya. bidang kecil yang sebenarnya di Indonesia ini masih terlalu inilah. Tapi kalau di luar negeri itu cukup oke lah. Iya. Karena saya lihat juga orang luar negeri itu sangat-sangat concern tentang masalah THT pasti. bagi mereka gitu kan. Pasti. Masalah tenggorokan semua berhubungan dengan seluruh tubuh kita gitu kan. Jadi kalau pertama kali dulu saya praktek itu sekitar 5 tahun yang lalu di Indonesia, di Medan ini kan. Saya bilang, telinga, hidung, tenggorok, ya kan. Bidang kecilnya, kok bisa ini gitu ya kan. Kayaknya nggak masalah, nggak tahu ini. Tapi jangan salah, ketika telinga kita ada infeksi, sakit, bisa tidur nggak? Nggak bisa jujur, tidur. nggak bisa. Hidung kita tersumbat, bisa tidur nggak? Bernapas aja susah. Bernapas saya susah kan gitu kan. Tuh, sekarang apa nih di dunia ini yang kita perlukan yang tidak perlu bayar? Oksigen dong, Bener. bernapas dong. Dapatnya dari mana? Ya otomatis dari itu kan lingkungan sekeliling kan gitu kan. Iya, betul. Otomatis kalau kita napas aja nggak bisa, yang Gimana gratis gitu? aja nggak bisa dapat gitu loh. Coba. Kalau kita nelen sakit itu dok?
Nelan sakit itu beberapa hal. Terkadang kalau misalnya kita sering pagi bangun nelan sakit itu biasanya karena asam lambung. Karena kan dia nembak ke tenggorokan dan biasanya di malam hari kan. Waktu itu pengosongan lambung kan. Dan itu yang kedua kalau misalnya nyeri nelan terlalu hebat, ya mungkin kena infeksi. Gitu. As simple as that. Saya rasa gak ada yang sulit lah di THT. Ngobatinya sulit nggak dok? Nah, ngobatinnya itu sulit. Operasi itu satu hal, perawatan post operasi itu satu hal lagi. Oh, Kan gitu kan. Karena beda dia. Dia misalnya kalau kita jahit kulit, kita jahit nih, udah selesai. Ganti perban udah selesai gitu kan. Kan bisa aja 10 hari, seminggu, 2 minggu udah oke lah. Gitu. Kalau THT, kita operasi hidung butuh waktu 1 bulan baru benar-benar cantik. Walaupun kita pada dasarnya tidak mengalami apa-apa, tapi benar-benar mukosa hidung kita menjadi cantik itu bagus itu seperti normal kembali minimal 1 bulan. Gitu dia. Jadi kan sesuatu yang perawatan post operasi memang butuh waktu gitu loh. benar. Yang terjadi juga sama atlet-atlet. Kalau misalnya tadi penyanyi permasalahannya di tenggorokan, atlet apalagi tinju. Saya nonton tinju tuh senang dok. Nuh. Banyak yang hidungnya udah nggak ada lagi tulangnya dok. Itu kenapa? Kalau itu kan paling sering trauma ya. Biasanya sih karena ya tinju tuh paling sering di mana kalau tinju? Di hidung dong. Di hidung. Paling sering patah hidung. Jangan salah mas. Atlet-atlet MMA, atlet saya nggak tahu di sini ya. Kalau di luar negeri biasanya dia atlet-atlet di gulat, wrestling, ya kan, tinju. Mereka begitu Kena sekali. lari bisa balikan sendiri. Wah iya lagi. Saya pernah lihat lagi Iya. gitu. Pakai pulpen aja balik. Saking seringnya. Itu dia. Saking seringnya. Tuh, karena mereka udah tahu. Tapi kenapa dia memutuskan untuk mengambil tulangnya itu? Apakah memang itu diambil atau gimana dok? Nah, itu jujur aja saya kurang sering terpapar sama masalah Tapi itu atlet. dianjurkan nggak? Jujur pasti tidak. Oh iya. Jujur pasti tidak. Tapi mereka Karena udah. sebenarnya tulang hidung itu untuk menyangga. Oh. Ya kan? Untuk menyangga lah supaya ada lubangnya. Kalau enggak gimana cara bernafas? Iya ya. Kan itu kan. Bayangkan orang-orang yang tulang hidungnya mengecil, saddle nose, ya pasti lubangnya lebih kecil kan. Itu. Ya, Berarti jujur aja. nggak dianjurkan ya sebenarnya. Ya, boleh-boleh saja kalau ada masalah cari kita.